Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kasih jempol like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel GoHandy. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya ingin memberikan satu solusi yang paling efektif untuk menghadapi masalah di mana bapak ibu mengalami kesulitan dalam pelunasan fasilitas kredit di perbankan. Seperti yang saya ketahui dan sering terjadi di lapangan, ketika bapak ibu ingin melakukan pelunasan ataupun ingin di take over ke bank lain, itu yang bapak alami adalah salah satunya seperti ini. Dikenakan biaya penalti yang sangat besar yang tidak sesuai dengan akad kredit atau perjanjian di awal, atau mengalami hal penundaan yang harusnya bisa dilakukan pelunasan bulan ini tetapi dipindahkan ke bulan depannya, ataupun dipersulit oleh pihak bank, pihak perbankan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana bapak ibu mengalami kesulitan dalam hal menanya sisa hutang ataupun pelunasan, tidak diberitahukan berapa harus dilunasi dan kapan harus dilunasin. Jadi hal-hal seperti ini sangat lumrah dan sangat sering saya temukan di lapangan. Solusinya untuk bapak ibu yang PNS, yang TNI dan Polri yang sudah pensiunan khususnya, saya rasa mulai hari ini, mulai detik ini harus membangun satu komunitas di mana dalam komunitas ini para pensiunan berkumpul. Kenapa harus berkumpul? Karena kondisinya kayak gini. Jika satu orang yang berhadapan dengan pihak bank, maka pihak bank itu akan menganggap sepele. Salah satu contohnya, pikiran orang bank, tidak mungkinlah bapak ibu ini yang melakukan pelunasan itu berani mengadukan hal yang tidak baik ataupun hal yang kurang berkenan ke pihak berwajib. Karena kenapa? Karena di pikiran mereka, ketika bapak ibu ingin membuat laporan, otomatis itu perkaranya jadi panjang, sudah pasti mengeluarkan biaya, dan sudah pasti menguras tenaga dan banyak hal, sehingga para oknum bank ini dengan luasa memanfaatkan hal-hal tersebut, menjadi sangat berani untuk tetap menekan bapak ibu. Lain halnya jika bapak ibu memiliki satu komunitas, di mana satu komunitas itu isinya 10 sampai ratusan orang, saya jamin bank itu tidak akan berani melakukan tindakan semena-mena kepada bapak ibu. Kenapa? Karena kayak gini logikanya. Bila satu orang mengalami hal yang tidak baik ataupun tidak bagus yang dilakukan oleh oknum pihak bank dan nasabah yang membuat laporan, itu jika satu grup atau satu komunitas yang membuat laporan yang mendukung, maka habislah itu karyawan ataupun oknum yang membuat ketidakadilan kepada nasabah. Sebagai contoh kayak gini, Bapak Adam merupakan pensiunan PNS. Dia mau melakukan take over kepada pihak bank B sebagai contohnya, yang dimana Bapak Adam ini tadi utangnya 200 juta, setelah berjalan sekian tahun sisa utang hanya 100 juta, dimana dari 100 juta ini sesuai kesepakatan dalam perjanjian, jika dilunasi Pak Adam ini dikenakan penalti sebesar 5%. Artinya saat pelunasan Bapak Adam hanya dikenakan pelunasan dengan biaya 100 juta adalah hutang pokok, 5% dari 100 juta adalah denda penalti pelunasan dipercepat, dan ada bunga berjalan. Nah, oleh pihak bank, untuk mencegah Bapak Adam melakukan pelunasan, dikenakanlah Bapak Adam biaya tambahan, di mana biaya penalti tidak 5% tapi menjadi 10% bahkan lebih. Nah, otomatis ada selisih persen tadi, di mana yang seharusnya dikenakan 5% sesuai dengan perjanjian kredit, tetapi dikenakan sebesar 10%. Di sini biasanya terjadi negosiasi antara nasabah dan pihak bank, di mana oknum bank tadi kekeh dan mengatakan bahwa ini adalah peraturan baru bank dan harus dijalankan oleh seluruh nasabah. Sesuai peraturan di OJK, di mana bank wajib secara transparan dan disepakati antara pihak bank dan para nasabah apabila ada peraturan baru terkait dengan perjanjian kredit. Dan bila ada perjanjian kredit dan bila ada hal-hal yang di luar perjanjian kredit dan tanpa persetujuan pihak nasabah, bank tidak boleh dan tidak wajib membebankan kepada nasabah.
Namun di lapangan lagi-lagi para oknum bank itu sangat berani untuk menekan para nasabah membayar denda ataupun penalti lebih dari perjanjian kredit. Nah, di sini Bapak Ibu, bayangkan jika Bapak Adam tadi sendirian menghadapi masalah ini, di mana umur Bapak Adam tadi sudah di atas 60 atau di atas 50-an, itu saya jamin Bapak Adam tadi hanya berdiam diri dan menganggap sudahlah, itu mungkin ada rezeki lain dan saya tidak mengikhlaskan. Makanlah tuh uang haram karena saya merasa dizolimi. Itu benar, tetapi sangat disayangkan bila tidak kita perjuangkan karena di sana adalah hak-hak Bapak Adam tadi. Dan saya jamin dan saya yakin Bapak Ibu pasti ada juga yang mengalami hal-hal yang seperti ini di lapangan. Solusinya untuk mengatasi masalah ini, saya sarankan bangunlah sebuah komunitas di mana isinya minimal 10 orang ke atas. Dan bila Bapak Ibu ingin mengajukan di bank, itu saya sarankan di satu bank saja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa kuat ketika mengalami hal yang tidak adil, hal yang semena-mena. Bapak Ibu bisa menekan para oknum bank ini untuk melakukan sesuai prosedur perjanjian kredit dan tidak melakukan hal yang melenceng. Karena di lapangan itu sangat banyak terjadi hal-hal yang sangat merugikan nasabah. Jadi menurut saya Bapak Ibu, saran saya mulai dari sekarang, kumpulkanlah teman-teman Bapak Ibu. Saran saya jadi satu, baik itu pensiunan TNI, pensiunan Polri, atau pensiunan PNS. Ayolah bergabung membangun satu grup ataupun satu komunitas, di mana nanti kegunaannya Bapak Ibu akan menikmati sendiri. Salah satu contohnya, mungkin ketua dari komunitas atau ketua dari grup bisa melakukan negosiasi ataupun mengajukan sebuah proposal bahwa dalam komunitas saya ada 100 anggota yang akan mengajukan pinjaman kredit pensiun. Saya jamin pasti akan diberikan rate atau bunga yang lebih murah, biaya yang lebih murah, dan akan diperjuangkan nasib-nasibnya. Salah satu contohnya, tidak akan ada yang berani untuk melakukan hal-hal di luar perjanjian kredit ataupun hal yang sudah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah. Jadi buat Bapak Ibu yang mengalami hal-hal penekanan dari oknum bank, yang mengalami biaya-biaya pembekakan ataupun yang harusnya tidak ditagihkan kepada Bapak Ibu, ataupun mengalami tidak bisa ketemu dengan kepala cabang, tidak bisa ketemu dengan staf bank, sehingga tidak bisa menanyakan total pelunasan ataupun menjadi terganggu. Padahal Bapak Ibu membutuhkan uang yang cepat dan satu-satunya solusi adalah melakukan pinjaman kredit Bapak Ibu ataupun top up ke bank lain. Nah, sekian dari saya saran saya, tolong segera share video saya ini dan kumpulkan teman-teman Bapak Ibu untuk menjadi satu komunitas. Semoga bermanfaat ide dari saya. Mungkin nanti jika ada hal-hal saya temukan di lapangan lagi, saya akan sharing kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen agar saya bisa terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sehat selalu dan salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.